Salam, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, berikan hikmat dan pengertian dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Demikian firman Tuhan. Tema kita, dilupakan manusia itu biasa. Jangan kecewa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan merupakan hal yang baru bahwa seseorang biasanya mudah berjanji bahwa dia tidak akan melupakan teman atau sahabat yang ditinggalkannya. Hal yang demikian tentu sangat menghibur, akan tetapi kenyataannya bahwa setelah berpisah sekian lama, maka keadaan bisa mengubah seseorang sehingga bisa lalai ataupun lupa akan janjinya. Apalagi jika orang tersebut sudah berhasil dan penuh dengan berbagai kesibukan. Kejadian 40 mengisahkan perjumpaan antara Yusuf dengan juru minuman dan juru roti Firaun di kerajaan Mesir. Kita akan melihat beberapa hal. Pertama, ingat ketika dalam kesusahan, Yusuf dengan juru minuman dan juru roti sama-sama berada di dalam penjara. Bedanya, Yusuf dipenjara karena difitnah. Sedangkan kedua orang lain itu dipenjara karena kesalahan mereka yang membuat Firaun menjadi murka. Ayat yang ketiga, ketika dipenjara sama-sama dalam kesusahan. Terdapat hubungan yang baik di dalamnya, saling menegur dan saling memperhatikan. Juru minuman dan juru roti bermimpi, mimpi yang membuat mereka bersusah hati. Lalu Yusuf dalam hikmat Tuhan memberikan pengertian tentang mimpi mereka satu persatu. Setelah Yusuf mengartikan mimpi juru minuman itu, Yusuf berkata, "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Ayat 14. Tentu tidak ada orang yang senang berlama-lama dalam penjara, termasuk Yusuf. Karena itulah, ya, apa yang dia sampaikan, permohonannya, itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Tapi kita melihat selanjutnya yang kedua, lupa janji ketika keadaan sudah baik. Akhirnya juru minuman itu dikeluarkan dari penjara dan kembali ke istana, ke dalam jabatannya yang semula sebagai kepala juru minuman raja. Jadi ini sesuai dengan mimpi yang dijelaskan oleh Yusuf. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan bahwa Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Namun demikian, Yusuf tidak marah atau kecewa, sebab ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkannya. Buktinya bahwa ketika di dalam penjara sekalipun, Tuhan memelihara Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan kepala penjara memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengatur atau mengurus segala pekerjaan di dalam penjara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah saudara pernah berjanji untuk selalu mengingat atau memperhatikan orang lain? Ataupun sebaliknya, adakah orang lain, teman, sahabat, atau anggota keluarga yang melupakan saudara? Kadang keadaan tertentu, misalnya keadaan di atas, bisa membuat seseorang lalai atau lupa untuk melihat ke bawah. Ataupun alasan jarak, faktor jarak yang jauh, yang seringkali semakin memperlebar juga hubungan ya atau jarak komunikasi satu dengan yang lain. Ingatlah bahwa dilupakan oleh manusia itu hal biasa. Maka jangan kecewa, jangan marah. Yang terpenting dan harus diwaspadai, jangan sampai Tuhan melupakan kita. Karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan dan yakin bahwa Dia menyertai, Dia mengingat, Dia tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Amin.
Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita dimanapun kita berada, kita tetap mau memandang kepada Tuhan, tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Dia tetap mengingat kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri, tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu mengingat dan peduli akan kami anak-anak-Mu. Bagian kami adalah mau taat kepada perintah-Mu, mau melakukan kehendak-Mu, dan kami sungguh-sungguh mengikut Engkau di dalam segala cinta kasih, di dalam segala ketaatan dan kesetiaan, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun berada. Pimpin sertai kami menjalani hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.